Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menyebutkan, lau aqsama 'alallahi, kalau seandainya hamba itu dia bersumpah atas nama Allah, maka sumpahnya tidak ditolak. Kalau seandainya hamba ini sekalipun rendah dalam pandangan manusia, sekalipun mungkin tidak ada apa-apanya mungkin dalam pandangan manusia, tapi sekali kemudian dia bersumpah mengatasnamakan Allah, sumpahnya tidak tertolak. Kalau suatu saat kemudian dia berdoa, mengangkat kedua tangan menuju ke arah langit, Allah malu jika kemudian tidak mengabulkannya. Ini sesuatu yang luar biasa. Ada hamba Allah yang disebutkan di dalam hadis ini, termasuk sahabat Nabi yang belum pernah berjumpa dengan Nabi, akan tetapi Masya Allah, kalau seandainya kemudian dia mengangkat kedua tangan menuju ke arah langit, doanya tidak tertolak. Doanya tidak tertolak. Kalau suatu saat kemudian dia bersumpah atas nama Allah, sumpahnya juga tidak akan kemudian ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang adalah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni, ada yang membaca Uwais Al-Qarni, ada yang membaca Uwais Al-Qarni. Yang betul adalah Uwais Al-Qarni. Disebutkan di dalam kitab ini, disebutnya di dalam kitab ini, wa amma Uwais Al-Qarni atau Al-Qarni, fa inna ahlahu, sesungguhnya keluarganya Uwais Al-Qarni, donu, mereka menyangka, annahu majnun, dia adalah orang gila. Keluarganya Uwais Al-Qarni, dia menyangka Uwais adalah seorang yang gila. Wah, ini sesuatu yang luar biasa ya. Karena seperti ini, Uwais Al-Qarni ini adalah penghulu tokoh zuhud, penghulu ahli ibadah dari kelompok mula-mula tokoh tabi'in. Kan ada 8 tadi sebelumnya Hasan Basri, setelah itu ada tokoh yang namanya Uwais Al-Qarni. Dia adalah orang yang mungkin dalam pandangan manusia rendah, manusia melihat dia rendah, bahkan keluarganya sendiri dia menyangka Uwais Al-Qarni adalah seorang yang gila. Padahal kita tahu nanti kalau dalam hadis Nabi, Uwais Al-Qarni adalah salah seorang sahabat Nabi yang pernah disebutkan oleh Nabi, sekalipun Nabi belum pernah bertemu dengannya. Uwais Al-Qarni adalah salah seorang sahabat Nabi yang pernah disebutkan oleh Nabi di tengah-tengah sahabat Nabi, padahal Nabi belum pernah berjumpa dengannya, tapi namanya sudah pernah disebut. Sehingga kalau disebutkan di dalam hadis Nabi, riwayatnya dari Abu Hurairah, riwayatnya dari Abu Hurairah, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, innallaha yuhibbu min khalqihi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai makhluknya yang memiliki sifat al-asfiyah. Dia adalah orang yang bersih, suci hatinya. Allah mencintai makhluknya yang memiliki sifat suci hatinya, bersih hatinya. Kalau Anda mencintai Allah, ini tidak begitu istimewa. Tapi ketika Allah mencintai Anda, luar biasa. Ketika hamba Allah, semuanya ditanya, apakah antum semuanya mencintai Allah? Semuanya serempak kita menjawab, ya, kita mencintai Allah. Tapi ketika Allah yang mencintai hamba itu, ini Masya Allah. Dan hamba ini bukan hanya dia mencintai Allah, tapi Allah yang cinta kepadanya. Ciri-cirinya adalah dia memiliki al-asfiyah, dia memiliki hati yang bersih atau hati yang suci. Yang kedua, Allah mencintai hambanya yang memiliki sifat al-ahfiyah, yaitu tersembunyi, tidak dikenal oleh penduduk bumi, tapi dikenal oleh langit.
tidak dikenal oleh manusia, tapi penduduk langit mengenal. Sekalipun kalau kita baca literatur dalam hukum Islam, ada beberapa amalan yang memungkinkan menjadi sampean-sampean itu dikenal oleh penduduk langit. Di antaranya adalah amalan sholat malam dan di amalan majlis taklim. Karena dalam hadis Rasulullah kan disebutkan ma ijtama kaum, tidaklah berkumpul suatu kaum di masjid Allah, dari masjid-masjid Allah yang ada di dunia, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala tatkala melihat satu kaum yang berkumpul di masjid-masjid Allah dari masjid Allah yang ada di dunia, mereka mempelajari Al-Quran, mereka mempelajari Islam, mereka mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali Allah akan menurunkan ketenangan, Allah meliputi rahmat. Yang ketiga, wa dzakarahu fi man mindah, Allah menyebut nama-nama mereka di sisi penduduk langit. Makanya amalan yang menjadikan terkenal anda antum di sisi penduduk langit adalah majlis taklim atau kemudian sholat malam. Sehingga yang namanya majlis taklim ini Allah menyebut nama-nama antum di sisi penduduk langit. Wahai malaikatku, setiap malam Senin itu datang hamba-hamba Allah yang duduk di majelis taklim, namanya ini, rumahnya ini, kemudian orang tuanya ini, dia duduk bersimpu, kemudian mempelajari ayat Allah, mempelajari kemudian sejarah-sejarah Islam, mempelajari kemudian orang-orang soleh. Panjenengan disebut namanya satu persatu di sisi penduduk langit, sehingga nanti tatkala panjenengan pulang kembali kepada Allah, malaikat tahu, oh yang pulang kembali kepada Allah hamba ini yang biasa kami kenal namanya, yang biasa dia mendirikan sholat malam, yang biasa kemudian dia duduk di majelis taklim, sehingga nama anda cukup dikenal. Dan hamba ini yang nanti kemudian akan disebutkan di dalam hadis ini, dia tidak dikenal oleh manusia. Bahkan keluarganya tadi, keluarganya Uwais Al-Qarni saja, dia menyangka adalah orang yang gila, padahal dia adalah hamba Allah yang tidak dikenal di sisi manusia, tapi kemudian dikenal oleh Allah dan oleh penduduk langit. Kemudian juga dia memiliki sifat al-ibriyah, bersih dari segala dosa-dosa, bersih dari segala dosa-dosa. Yang namanya bersih dari segala dosa-dosa bukan maksudnya adalah kita tidak memiliki dosa-dosa, bukan itu. Manusia semuanya memiliki dosa. Dalam hadis Nabi sudah sering disinggung, al-insanu makanul khata wan nisyan, manusia itu tempat segala kesalahan dan dosa-dosa, sehingga semua manusia memiliki dosa-dosa yang banyak. Maksud dari kalimat orang yang bersih dari dosa, maksudnya adalah dia mungkin memiliki banyak dosa, akan tetapi dia banyak beristighfar mohon ampun kepada Allah. Ketika dia berbuat dosa, dia datang segera menuju kepada Allah untuk memohon ampun kepada Allah. Maka istilah di dalam bahasa kita, orang yang seperti itu sekalipun memiliki banyak dosa, akan tetapi kemudian dia senantiasa bertobat, senantiasa memohon ampun kepada Allah, istilahnya adalah al-ibriya'u, dia bersih dari segala dosa-dosa. Jadi termasuk ini tidak? Kalau anda termasuk kategori ini, anda pantas dicintai oleh Allah. Dan berikutnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asy'atu ru'usihim al-mukhbarah, kata Rasulullah, rambutnya kusut, kemudian wajahnya dekil dan berdebu. Rambutnya kusut, wajahnya berdebu. Kalau anda dibandingkan hamba Allah ini, kita lebih keren. Sampean tidak ada yang kusut, sampean tidak ada yang dekil, bahkan baju kita punya banyak pula. Tapi hamba ini dia dekil, rambutnya kusut pula. Dia juga kemudian rambutnya kusut dari sisi pandangan manusia, pantas keluarganya saja menganggap dia adalah orang yang gila. Sampai disebutkan di dalam kitab ini, wajah mereka berdebu, kemudian al-khamis sotu butunihim, kempis perut-perut mereka.
tempis perut mereka. Maksudnya di sini adalah ahli puasa. Ahli puasa, kalaupun makan hanya sekedarnya, kalaupun makan tidak pernah di atas kenyang, dan dia bukan termasuk hamba Allah yang mendewakan makanan. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah disebutkan, tangisan abdud dinar wa dirham, celaka hamba uang, celaka hamba dinar, celaka hamba pakaian, celaka hamba makanan. Ini kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak mengherankan, hamba ini adalah ahli puasa, hamba ini sekalipun makan tidak pernah di atas kenyang. Dan di samping itu, maksud kalimat di sini karena memang keadaannya yang mendorong dia kemudian susah untuk makan kenyang karena tidak ada sesuatu yang bisa dimakan. Ini hamba Allah yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah. Kata Rasulullah, alladzina idza ista'danu ala al-umara'ah. Kalau seandainya hamba-hamba Allah yang disebutkan di sini, dia meminta izin untuk datang menemui raja-raja, untuk datang menemui para pejabat, untuk datang menuju rumah-rumah mewah, untuk datang menuju rumah-rumah yang megah, maka orang-orang yang seperti ini ditolak. Kalau dia kemudian mendatangi raja, mendatangi pintu-pintu orang kaya, mendatangi pintu-pintu orang yang memiliki rumah yang megah, orang yang seperti ini ditolak kata Rasulullah. Kalau seandainya wa in khatibu, kalau seandainya dia hendak melamar anak gadis, perempuan yang menawan ataupun jelita, maka lamarannya ditolak, dia tidak akan dinikahkan. Sampai neng bayangnya dadi hamba ini kayak apa coba? Wah, wis dekil, kusut, nek tekamu oleh wong sugi diusir. Kalau suatu saat melamar anak gadis, wah ditolak, tolak gitu. Tapi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian disebutkan pula kata Rasulullah, wa in hadiru, kalau seandainya ia ingin hadir pada suatu acara, dia tidak diundang. Kalau seandainya kemudian dia menginginkan hadir dalam acara tertentu, dia tidak diundang, karena dia bukan orang yang penting dalam pandangan manusia. Padahal dia adalah orang yang penting di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa in talamu, kalaupun seandainya mereka yang disebutkan di dalam hadis ini datang pada prosesi acara-acara tertentu, kedatangannya tidak membuat bahagia manusia. Kalaupun seandainya dia datang menuju acara-acara tertentu, kedatangannya tidak diharapkan, tidak menambah rasa bahagia manusia lainnya. Berarti menunjukkan apa? Dia rendah dalam pandangan manusia. Lantas, wa in maridu, kalau seandainya orang yang seperti ini sakit, lam yu'adu, tidak ada seorang pun yang menjenguknya. Wah, ini sesuatu yang luar biasa, menunjukkan hamba Allah pernah ada di dalam kehidupan dunia yang seperti ini, disampaikan oleh Rasulullah. Padahal dia adalah hamba Allah yang dimana memiliki hati yang bersih, bersih dari segala dosa, tersembunyi dalam pandangan manusia, terkenal di sisi penduduk langit, tapi nyatanya dalam pandangan manusia rendah, sampai keluarganya menyangka dia adalah orang yang gila. Kalau seandainya kemudian dia sakit, tidak ada yang menjenguknya. Kalau seandainya kemudian wa in matu, kalau seandainya dia kemudian mati, kalau seandainya kemudian dia meninggal, maka tidak ada yang bertakziah untuk kemudian berduka cita atas kematiannya. Nek dheweke mati, orang mana sing takziah? Langsung ya. Kalau kita pikir-pikir dalam pemikiran kita, hamba ini luar biasa. Sampai-sampai manusia tertutup mata melihat dia. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala sangat mencintainya. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tatkala kemudian Rasulullah ditanya, lu para sahabat-sahabat Rasulullah bertanya, karena pada saat itu Rasulullah menyampaikan kepada sahabat-sahabat Nabi. Sahabat Nabi kemudian bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah orang itu wahai Rasulullah? Yang engkau maksud itu hamba yang suci hatinya, bersih dari segala dosa-dosa, tersembunyi dalam pandangan manusia tapi terkenal di sisi penduduk langit. Akan tetapi dia memiliki segi penampilan yang kusut, dekil,
perutnya kempis, dan kalau seandainya dia mendatangi rumah yang megah ditolak. Kalau suatu saat melamar anak gadis kemudian ditolak pula. Kalau dia sakit tidak ada yang menjenguk. Kalau suatu saat kemudian dia mati tidak ada yang bertakziah. Kalau suatu saat kemudian dia berharap untuk mendatangi acara tertentu, maka kedatangannya tidak diharap-harapkan dan dia tidak diundang. Siapakah hamba itu wahai Rasulullah? Rasulullah kemudian menjawab, wadaka Uwais Al-Qarni. Dia adalah hamba Allah yang bernama Uwais Al-Qarni. Catat nama ini baik-baik, karena nama ini adalah nama yang diabadikan oleh lisan Rasulullah melalui wahyu. Nama ini mungkin kalau seandainya tidak ada hadis ini, orang ini tidak dikenal sama sekali oleh kita. Akan tetapi Allah ingin menyampaikan kepada dunia, ada hamba yang seperti ini, yang bernama Uwais Al-Qarni, salah seorang sahabat Nabi yang belum pernah bertemu dengan Nabi. Nabi pernah berkata kepada sahabat-sahabatnya terkait masalah dia, padahal Nabi belum pernah melihatnya. Ini menunjukkan apa yang disampaikan oleh Nabi langsung dari Allah. Ditunjukkan ada hamba Allah yang Allah itu sangat cinta kepadanya, tapi kemudian rendah dalam pandangan manusia. Sampai keluarganya itu menganggap dia adalah orang yang gila. Ini mengandung satu pengertian. Manusia kadang-kadang kemudian terpaku pada sisi pandangan manusia, bukan pada pandangan Allah. Seberapa jauh manusia terpaku pada pandangan manusia, akhirnya melupakan pandangan Allah. Padahal kita tahu dalam kacamata tauhid yang namanya kemudian ikhlas, yang namanya tauhid adalah meniadakan pandangan Allah menuju hanya meniadakan pandangan makhluk menuju kepada pandangan Allah saja. Lantas kata Rasulullah tatkala menyebutkan yaitu Uwais Al-Qarni, qalu para sahabat kemudian berkata, wa ma Uwais Al-Qarni ya Rasulullah? Lantas apa dan siapa itu pula ya Rasulullah Uwais Al-Qarni itu ya Rasulullah? Rasulullah kemudian berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya ciri-cirinya, wa ashal, matanya merah, dusahwabah bangidun, dusahwabati bangidun, dan dia memiliki itu pundak yang lebar. Dia memiliki kedua pundak yang lebar, matanya merah, dia memiliki dua yaitu pundak yang lebar, tingginya sedang, kulitnya hitam, kemudian janggutnya dekat dengan dada. Kemudian kalau suatu saat kemudian dia melihat, senantiasa pandangannya tunduk tertuju kepada tempat sujud. Kalau suatu saat kemudian dia membaca Al-Quran, maka dia senantiasa menangis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cucuran air matanya banyak. Ini istimewa. Hamba ini ternyata di sisi Allah sangat istimewa. Sampai Rasulullah memberitahu kepada sahabat-sahabatnya, hamba ini ketika kemudian dia berjalan ataupun tatkala melihat, pandangannya tunduk melihat tempat sujud. Ini isyarat hamba ini adalah ahli sujud, ahli kemudian mendirikan ibadah kepada Allah. Hamba ini tatkala membaca Al-Quran senantiasa menangis, banyak mencurahkan air mata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tahu air mata yang menetes karena Allah adalah air mata yang Masya Allah, sebagaimana di bab-bab sebelumnya disinggung, merupakan amalan yang paling dicintai oleh Allah. Lantas kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menyebutkan, lau aqsama 'alallahi, kalau seandainya hamba itu dia bersumpah atas nama Allah, maka sumpahnya tidak ditolak. Kalau seandainya hamba ini sekalipun rendah dalam pandangan manusia, sekalipun mungkin tidak ada apa-apanya mungkin dalam pandangan manusia, tapi sekali kemudian dia bersumpah mengatasnamakan Allah, sumpahnya tidak tertolak. Kalau suatu saat kemudian dia berdoa, mengangkat kedua tangan menuju ke arah langit, Allah malu jika kemudian tidak mengabulkannya. Ini sesuatu yang luar biasa. Ada hamba Allah yang disebutkan di dalam hadis ini, termasuk sahabat Nabi yang belum pernah berjumpa dengan Nabi.
Akan tetapi, Masya Allah, kalau seandainya kemudian dia mengangkat kedua tangan menuju ke arah langit, doanya tidak tertolak. Doanya tidak tertolak. Kalau suatu saat kemudian dia bersumpah atas nama Allah, sumpahnya juga tidak akan kemudian ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian berkata kepada Umar dan kepada Ali, "Ya Umar, ya Ali," katanya. "Wahai Umar, wahai Ali," katanya, "idza antum malakitumahu." Jika kemudian kau wahai Ali, wahai Ali, wahai Umar, berjumpa dengan dia, jika kemudian kau berjumpa dengan dia, maka carilah dan mintalah kepada dia agar dia memohonkan ampun kepada Allah untukmu. Ini sesuatu yang luar biasa. Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab adalah sahabat-sahabat Nabi dari deretan 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk ke dalam surga. Kita tahu sahabat Nabi yang dijamin masuk surga sekalipun hidupnya masih di dalam kehidupan dunia, di antaranya adalah Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib. Dia adalah orang yang dijamin masuk surga. Tapi kata Rasulullah, engkau kalau suatu saat bertemu dengan Uwais Al-Qarni, carilah dia. Kalau suatu saat kemudian engkau bertemu, mintalah kepada dia agar dia memohonkan ampun kepada Allah untuk dosa-dosamu. Ini sesuatu yang luar biasa. Seorang Umar bin Khattab, seorang Ali bin Abi Thalib disuruh oleh Rasulullah untuk mencari keberadaan Uwais Al-Qarni, untuk kemudian memohon ampun agar dia Uwais Al-Qarni memohonkan ampun kepada Allah untuk dosa Umar bin Khattab dan Ali. Ini sesuatu yang luar biasa ya. Wah, ini menunjukkan ada hamba yang seperti itu.